Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan metode analisis PET menggunakan SPSS. Dalam hal ini, judul besar yang kita peroleh ialah pengaruh pertumbuhan penduduk dan struktur ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia. Dalam hal ini, kelompok yang bertugas ialah Siti Nurhamidah, Siti Mufarohatinisa, Sri Rahayu, Sofiul Jannah, Widada Faridatus Soleha, Saniatus Zuhriyah, Diana Khomaria, dan Retno Putri Juwita. Untuk keseluruhan, tujuan adanya metode analisis PET ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, struktur ekonomi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, utamanya di tahun 1995 sampai 2013 seperti yang sudah tertera pada data. Dalam hal ini menggunakan data sekunder, yang kemudian data sekunder akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah data sekunder. Dapat kita lihat pada tabel yaitu pada tahun 1994 hingga 2013 dengan pertumbuhan penduduk yaitu X1, struktur ekonomi X2, pertumbuhan ekonomi Y1, dan tingkat pengangguran Y2. Selanjutnya, hubungan antar variabel pertumbuhan penduduk, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan penduduk atau X1 berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran atau Y2 melalui variabel intervening pertumbuhan ekonomi atau Y1 di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu struktur ekonomi X2 berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran Y2 melalui variabel intervening pertumbuhan ekonomi atau Y1 di Indonesia. Kemudian pengaruh variabel pertumbuhan penduduk ada struktur ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi terhadap pengangguran. Untuk B1, B2 hingga B3 merupakan koefisien jalur dan E1 adalah standar error. Selanjutnya untuk subbagian. Yang pertama, pengaplikasian metode analisis PAT pada SPSS. Kemudian yang kedua yaitu hasil analisis PAT yang pertama. Kemudian yang ketiga, pengaplikasian metode analisis PAT kedua. Dan yang terakhir adalah hasil analisis PAT yang kedua. Baik, selanjutnya adalah pengaplikasian metode analisis PET pada SPSS. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita buka SPSS terlebih dahulu, kemudian kita pilih variable view. Nah, kemudian kita ketik X1, X2, Y1, Y2. Nah, itu sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan. Untuk X1 itu adalah pertumbuhan pendudukan, untuk X2 adalah struktur ekonomi, untuk Y1 adalah pertumbuhan ekonomi, dan untuk Y2 adalah pengangguran. Di langkah yang kedua, setelah kita ke variabel view tadi, kita akan ke data view. Nah, pada data view di sini kita akan memasukkan data-data yang telah kita peroleh dengan cara kita copy paste. Kemudian akan muncul seperti pada gambar di PPT. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu kita ke analyze. Kemudian setelah analyze kita akan pilih regression. Nah, di regression ini kita pilih linear. Kemudian akan muncul seperti berikut kolomnya. Di sini akan memasukkan variabel tadi di variabel independen dan dependennya. Nah, untuk yang pertama itu variabel dependennya itu pada Y1 yaitu pada pertumbuhan ekonomi. Kita klik di situ. Kemudian untuk variabel independennya yaitu ada pertumbuhan penduduk atau X1 dan struktur ekonomi atau X2. Kemudian kita klik OK. Yang berikutnya ini yaitu hasil dari analisis SPSS yang pertama. Besarnya nilai R-square adalah 0,357. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh X1 atau pertumbuhan penduduk dan X2
atau struktur ekonomi terhadap variabel Y yaitu sebesar 35,7%, sementara sisanya yaitu sebesar 64,3% yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu variabel X1 pertumbuhan penduduk sama dengan 0,50, yang artinya lebih besar dari 0,05, dan nilai signifikansi dari variabel X2 atau struktur ekonomi yaitu 0,64, yang artinya lebih besar dari 0,05. Keduanya memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1, yakni variabel X1 dan X2, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Baik, selanjutnya pada bagian ketiga, yaitu pengaplikasian metode analisis PET pada SPSS kedua. Langkah yang pertama yaitu pilih menu Analyze, kemudian Regression, lalu kita pilih Linear. Untuk pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi kita masukkan ke Independent. Dan untuk pengangguran kita masukkan ke Dependent. Lalu di method kita pilih Enter, kemudian OK. Selanjutnya yaitu hasil analisis PET yang pertama. Besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,526. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 52,6%, sementara sisanya 47,4%, merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Untuk hasilnya yaitu sebagai berikut. Untuk struktur ekonomi mempunyai pengaruh secara langsung terhadap pengangguran sebesar 0,001. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X terhadap Y karena nilainya kurang dari 0,05. Selanjutnya adalah koefisien jalur hubungan antar variabel. Bisa dilihat variabel pertumbuhan penduduk X1 berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Y1 yaitu sebesar 0,414. Untuk variabel struktur ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar min 0,388. Lagi untuk variabel pertumbuhan penduduk X1 berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran yaitu Y2 sejumlahnya sebesar 0,075. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi Y1 berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran Y2. Sedangkan untuk struktur ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat pengangguran yaitu sebesar min 0,810. Untuk nilai E yaitu diperoleh dari 1 dikurangi nilai R-square. Untuk S1 yaitu akar dari 1 dikurangi 0,357 menghasilkan 0,801. Jadi jumlah dari E1 yaitu 0,801. Sedangkan nilai E2 yaitu akar dari 1 dikurangi 0,526 sehingga menghasilkan nilai 0,688. Jadi nilai dari E2 sama dengan 0,688. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.